Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Semua sehat ya? Iya. Yang tidak hadir berapa orang? 1. Siapa? Hilwe. Maria Eligar Naku. Nanti kalau kita datang sekolah, staf dulu ya. Iya, Saya Pak. lihat teman. Siapa yang satu dusun, satu kampung? Ice. Nanti kalau misalnya ada kamu tidak datang sekolah, titip pesan lewat teman yang dekat rumah ya. Staf dulu, hari ini saya ke sana, hari ini saya ke situ ya. Izin atau kalau sakit beritahu. Mengerti? Mengerti, Pak. Baik. Hari ini kita lanjut dengan sebuah pelajaran baru. Namanya coding. Coba lihat. Coding. Coba baca coding. 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 Baik, untuk kita paham lebih jauh istilah coding, Pak Guru mau tanya, siapa yang di rumahnya pernah disuruh oleh mama buat mie? Angkat tangan. Siapa yang pernah buat mie? Semua sudah? Iya. Yang kedua, siapa yang pernah bertemu dengan orang baru, misalnya masuk kampung kita, lalu mereka tanya tuh, mana rumahnya itu, mana kantor ini, siapa yang pernah ketemu orang baru, terus tanya jalan. Pernah dong? Iya. Misalnya ada orang dari Bulan, dari Toba, atau dari mana tiba-tiba datang ke kampung mau ke rumah keluarganya, tapi dia tidak tahu dong. Iya. Kalau dia tanya, adek, mana rumahnya ini, mana rumahnya itu, kalian jawab bagaimana? Jalan terus, belok ini, ada cabang, kira-kira seperti itu dong? Iya. Terus tadi kalau kalian buat mie, ada tidak langkah-langkahnya? Kalau kamu buat mie yang pertama yang kamu siapkan apa? Air panas. Apa? Air panas. Air panas. Terus yang kedua apa? Pakai apa? Mangkok. Pakai mangkok. Mangkok. Kemudian yang ketiga apa yang disiapkan? Sendok. Sendok. Jadi kira-kira yang disiapkan air panas, mangkok, sendok. Itu disebut bahan-bahan. Nah, cara membuatnya yang pertama bagaimana? Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kalau membuat mie langkah yang pertama apa? Bukan Bu, bungkusan mie toh. Iya. Taruh mie di mana? Mangkok. Setelah itu taruh. Kalau kamu ada air panas bisa taruh pakai air panas, tapi kalau mau masak langsung boleh juga ya. Yang penting air sudah mendidih ya. Nah, taruh mie air sudah mendidih. Baru setelah itu taruh bumbu dan lain-lain dan terakhir siap disajikan. Nah, itu semua disebut dengan langkah-langkah terstruktur dan logis. Jadi itu yang mau kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana cara kita menyusun sebuah perintah atau menyusun sebuah langkah mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan kita, misalnya tadi membuat mie, maka dibuatlah langkah-langkahnya ya. Misalnya lagi buat kopi, buat teh, atau mencuci piring, gelas, sendok, tentu ada langkah-langkah yang harus disiapkan. Nah, sekarang tujuannya untuk apa kita mempelajari coding ini? Pertama, kamu terlatih menyusun instruksi atau perintah yang terstruktur. Yang kedua, menerapkan kerangka berpikir komputasional. Pernah lihat komputer? Pernah lihat laptop? Yang mana? Ini ya. Kemudian mengaitkan proses coding dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang supaya kita tidak memperpanjang waktu, sekarang kita mencoba membuat langkah atau perintah dalam suatu pekerjaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari secara berkelompok ya. Kelompok satu nanti di sini, dua di sini, tiga di sini.
Sekarang angkat meja dari sini. Ready? Lihat. Ya. Sekarang kalian dalam kelompok menuliskan langkah-langkah sesuai yang ada pada lembar tugas siswa ya, LKS. Di situ kalian diberitakan untuk menyusun langkah-langkah membuat kopi. Sekarang dalam kelompok diskusi, kira-kira langkahnya apa saja? Ini yang pertama sudah ada di situ ya. Langkah yang pertama sudah ada, siapkan kopi, air panas, gula, sendok, gelas. Itu sudah ada langkah pertama ya. Nah, sekarang lanjut tulis langkah kedua. Kerjasama ya. Langkah kedua dengan teman-teman, kerjasama. Kira-kira langkah kedua itu seperti apa? Coba sekarang tulis. Diskusi dengan teman-teman. Langkah kedua apa? Tulis di situ. Sudah? Sekarang siap berdiri, kembalikan posisi semula ya. Presentasi ya. Kelompok satu tadi desa. Maju. Kelompok kami akan membacakan hasil diskusikan. Urutkan langkah membuat kopi. 1. Siapkan kopi, air panas, gula, sendok, gelas. 2. Taruh gula dan kopi ke gelas. 3. Lalu tuangkan air panas ke gelas. 4. Mengaduk kopi menggunakan sendok. Benar? Benar. Sudah benar langkah-langkahnya ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang sudah duduk. Cukup dibaginya dari satu kelompok saja ya. 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 Tadi dari kelompok satu sudah membaca langkah-langkah ya. Yang pertama tadi yang Desna baca apa? Siapkan kopi, air panas, gula, sendok, gelas. Yang kedua apa, Des? Gula dan kopi ke gelas. 3 apa? Lalu tuangkan air panas ke. Yang keempat, masukkan kopinya ya.
Ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat kopi. Pertama, siapkan air panas, sendok, gula, gelas, kopi, betul? Betul. Kedua, masukkan kopi dan gula ke dalam Gelas. Ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, aduk kopinya. Itu langkah-langkah ya. Nah, semua langkah-langkah ini, perhatikan. Ini disebut algoritma. Jadi semua langkah itu disebut algoritma. Iya. Langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan algoritma. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita berpikir komputasional, terstruktur dan logis, ya. Iya, Pak. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, selain membuat kopi, apalagi kegiatan sehari-hari di rumah yang biasanya membutuhkan langkah-langkah yang terstruktur. Apalagi mencuci Piring. ya, mencuci piring. Nah, mencuci peralatan makan, gitu ya. Peralatan makan. Langkah mencuci peralatan makan yang pertama apa? Piring. Apa yang perlu disiapkan? Periuk. Periuk itu alat masak. Kamu makan periuk? Peralatan makan. Nah, kalau kamu disuruh mencuci peralatan makan, yang pertama kamu siapkan itu apa? Sabun, apa lagi? Yang disiapkan air, apa lagi? Menggosok ke sabun. Nah, jadi kalau kamu mau cuci piring, yang pertama kamu siapkan itu pertama air, menggosok, sabun. Langkah yang berikutnya setelah cuci sendok itu pertama ya. Iya. Cuci pertama itu apa? Sendok. Yang kedua apa? Gelas. Yang kedua gelas. Dan yang terakhir Piring. urutan langkah-langkah dalam suatu pekerjaan itu apa disebut apa? Algoritma. Kita tadi sudah mendengar presentasi dari teman-teman. Sekarang kita mau melakukan sebuah permainan yang berhubungan dengan bagaimana membuat kalimat perintah yang benar supaya orang lain yang meniru, yang mengikuti perintah kita atau yang disuruh untuk melaksanakan perintah, dia tidak keliru, tidak salah. Karena hal seperti itu nanti sangat berhubungan dengan komputer, ya, sangat berhubungan dengan yang namanya coding. Nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, kita akan membuat yang namanya menyusun sebuah program, ya. Nah, sekarang kita latihan dulu kejadian fisik dunia nyata, ya. Kita latih dulu kira-kira bagaimana membuat perintah dalam dunia nyata, ya. Belum ke komputernya. Satu orang maju Desna, yang kedua Binse, ya. Perhatikan di sini ada tanda panah, ya. Iya. Ada tanda panah. Ini di sini ada tanda panah, di sini juga ada tanda panah, di sini juga ada tanda panah. Pak Guru, letakkan ini tanda panah ini di lantai, ya. Iya. Perhatikan, ya. Ini kotak kapur, ya. Duduknya rapi. Ini kotak kapur. Pak Guru letakkan di sini. Sekarang Desna memberikan perintah kepada Binse untuk ambil kapur ini, kotak kapur ini. Tetapi jangan langsung taruh di sini. Ikut sesuai tanda panah yang ada, ya. Desna yang akan memberikan komando, memberikan perintah. Perhatikan, Desna akan memberikan perintah kepada Binse untuk berjalan sesuai tanda panah yang ada. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Lurus. Belok kiri. Belok kiri. Belok kanan.
Nah, inilah yang disebut sebagai langkah yang tersusun sistematis, ya, yang tersusun dengan pasti. Jadi Desna tadi kalau dalam dunia komputer disebut sebagai programmer yang membuat perintah. Nanti kalau Desna buat perintahnya salah, bisa tidak sampai ke sini. Misalnya langkah satu langkahnya kita ubah ya, yang belok kiri ini kita ubah ya. Sekarang Desna berikan ulang supaya ambil kapur ini. 1, 2, 3. Lurus. Belok kanan. Kapurnya di sini. Salah atau benar? Salah. Kalau dalam komputer, kalau terjadi kesalahan seperti itu dinamakan dengan istilah debugging. Ya, debugging. Nanti kalau terjadi kesalahan seperti itu, maka si Desna ini membuat perintah sebagai programmer, dia harus mengganti langkah, ubah perintahnya, lalu dia mengganti yang salah tadi, perintah yang salah, diganti dengan perintah yang benar ya, diganti. Baru ulang, Desna ulang lagi dari awal. 1, 2, 3. Lurus. Belok kiri. Belok kiri. Belok kanan. Jadi begitulah komputer bekerja. Begitulah komputer bekerja. Komputer bekerja itu sesuai dengan perintah yang dibuat. Kalau perintah yang dibuat yang dimasukkan dalam komputer oleh seorang programmer itu salah, maka komputer itu kerjanya salah. Dengan komputer itu tergantung kita bagaimana kita memberikan perintah, membuat perintahnya. Jadi baik. Dari hari ini kita sudah mengerti apa itu algoritma. Algoritma itu apa? Coba lanjutkan. Jadi hari ini kita sudah mengerti langkah berpikir terstruktur dan logis. Yang termasuk langkah-langkah tadi ya seperti ini tadi, siapkan air panas, masukkan, itu semua disebut dengan algoritma. Oke, hari ini ada yang sulit tentang algoritma. Setelah itu kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, masih tentang coding tapi ke level yang lebih tinggi lagi sedikit. Hari ini kita pelajari dulu konsep umum, dasar-dasar umum, konsep umum yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari supaya kalian jangan bingung ya. Nah, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Kalau itu Pak Guru yang tanya. Penting tidak kita membuat langkah yang benar dalam suatu pekerjaan? Penting atau tidak? Penting. Supaya jangan salah dalam mengambil langkah. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari hal lain yang berkaitan dengan coding yang lebih tinggi ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Pak Guru kasih tugas ya. Lihat, tulis tugas. Tugasnya adalah susunlah langkah-langkah membuat pisang goreng. Tahu pisang goreng? Tahu. Hari Jumat ya, hari Jumat Pak Guru periksa tugasnya. Susunlah langkah-langkah membuat pisang goreng. Tahu kok caranya? Langkah-langkahnya. Kalau tidak tahu tanya mama ya, tanya di kakak. Apa saja langkah-langkah dalam membuat pisang goreng? Sudah ya? Itu ya. Oke. Kalau kita tulis, baik pelajaran hari ini kita cukup sekian. Sampai ketemu lagi besok. Jaga kesehatan dengan baik di rumah ya. Ya. Siap.